Hai Nana, apa kabar? Nino, alhamdulillah baik. Nah, kamu tahu nggak sih, kalau buaya makan belut listrik, siapa yang akan mati? Siapa ya? Buaya punya gigi yang kuat, tapi belut listrik juga punya sengatan yang kuat. Jadi gini nah, buaya dapat mati karena terkena aliran listrik dari belut listrik. Karena pada ujung kepala belut listrik bertindak sebagai kutub negatif, sedangkan ujung ekornya bertindak sebagai kutub positif. Nah, kondisi ini berakibat pada tubuh buaya, yaitu ion positif terkonsentrasi pada bagian kepala, sedangkan ion negatif terkonsentrasi pada ujung ekor buaya. Terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Baiklah, sebelumnya kita telah menonton animasi Nana dan juga Nino, yaitu membahas mengenai belut listrik dan juga buaya yang bersangkutan pada materi kita pada hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun media ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran kimia yang diampu oleh dosen Ibu Hidayati MPD. Adapun standar kompetensinya yaitu memahami sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Indikator terdapat 5 indikator. Yang pertama, menyusun percobaan untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit, membuat ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan percobaan, membuat definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, mengelompokkan jenis larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa menyusun rancangan percobaan untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa membuat ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit yang didasarkan pada percobaan. Selanjutnya, siswa membuat definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Siswa menjelaskan mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir, siswa mengelompokkan jenis larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan. Apa sih yang dimaksud larutan? Yaitu suatu campuran yang homogen antara zat terlarut dan juga pelarutnya. Pelarut atau bisa kita sebut dengan solvent, yaitu adalah komponen utama dari larutan. Sedangkan zat terlarut atau solut yaitu komponen kecilnya dari suatu larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa sih larutan elektrolit? Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sebaliknya, larutan non-elektrolit yaitu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang kuat, sama seperti namanya ya. Begitu pula dengan larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang lemah pula. Berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya atau proses ionisasinya, larutan dibagi menjadi tiga, yaitu larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sempurna di dalam larutan. Larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian dalam larutan. Dan yang terakhir yaitu larutan non-elektrolit, yaitu adalah zat-zat yang
dilarutkan dan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Di sini terdapat tabel yang telah mengelompokkan dari jenis, sifat, contoh senyawa, dan reaksi ionisasinya. Jenis larutan yang pertama yaitu elektrolit kuat. Sifatnya yang pertama terionisasi sempurna, menghantarkan listrik atau daya hantar listriknya kuat, menyala lampunya terang, terdapat gelembung gas dalam jumlah yang banyak. Contoh senyawanya yaitu yang pertama NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, KCl, dan masih banyak yang lainnya. Reaksi ionisasinya yaitu reaksi ionisasi sempurna ya. Itu NaCl menjadi Na+ plus Cl-, NaOH menjadi Na+ plus OH-, H2SO4 menjadi H+ plus SO4 2-, HCl menjadi H+ plus Cl-. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Sifatnya yang pertama terionisasi sebagian. Yang kedua menghantarkan arus listrik atau daya hantar listriknya lemah, lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung gas. Contoh senyawanya CH3COH, HCN, AlOH3. Reaksi ionisasinya yaitu CH3COOH menjadi H+ plus CH3COO-, HCN menjadi H++ Cn-, AlOH3 menjadi Al3+ plus OH-. Yang terakhir yaitu larutan non-elektrolit yang mempunyai sifat tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas sama sekali. Contoh senyawanya yaitu C6H12O6, C12H22O11, C2H5OH, dan tidak terjadi reaksi ionisasi sama sekali. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum memasukkan bahan ke dalam gelas kimia, tambahkan air sebanyak yang bisa dijangkau oleh penguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Memasukkan penguji elektrolit ke dalam gelas kimia, lalu menghubungkannya ke soket listrik. Jangan lupa untuk membersihkan penguji elektrolit sebelum digunakan kembali. Menonton mengenai media pembelajaran elektrolit dan non-elektrolit. Di sini saya mempunyai dua tugas, yaitu soal yang pertama yaitu jika kalian diberikan suatu senyawa yang dapat larut dalam air, jelaskan bagaimana kalian menentukan apakah senyawa tersebut merupakan zat elektrolit atau non-elektrolit. Jika senyawa tersebut merupakan zat elektrolit, bagaimana kita menentukan apakah ia termasuk elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Soal yang kedua yaitu air termasuk zat elektrolit yang sangat lemah. Bahkan dalam uji daya hantar listrik, ia menunjukkan adanya gelembung gas yang merupakan tanda minimal suatu zat dapat menghantarkan listrik. Lalu bagaimana hubungannya? Mengapa kita selalu dinasehati agar tidak menjalankan alat-alat listrik ketika tangan kita basah? Tolong jelaskan.